Apa aja sih? Pertama, tadi kita menerima audiensi dari DPC Sikandi Pemuda Pancasila, kemudian dari DPD KNPI Kabupaten Kuningan. Kami juga didampingi dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Kasih Pontren yang hadir, kemudian dari Dinas Sosial, Pak Kadisnya langsung hadir beserta seluruh jajarannya, alhamdulillah. Kemudian dari DPP KB P3 walaupun terlambat, ya alhamdulillah hadir juga. Nah, kita membahas terkait mereka itu beraudiensi terkait dengan kasus asusila yang ada di pondok pesantren baru-baru ini, ya. Dan tadi mungkin sudah dibahas bahwa kita semua berkomitmen, ya, untuk menangani kasus tersebut, dan alhamdulillah gercep ya, dari Dinas Sosial, dari DPPKB itu sudah gercep, baik dari Kementerian Agama juga sama terkait hal itu. Jadi saya hanya sebatas koordinasi dan pengawasan ya, sesuai dengan tupoksi saya. Kemudian mereka menanyakan sudah sejauh mana. Alhamdulillah sudah ditangani semua. Ya, dari awal sampai akhir, karena keinginan dari pihak keluarga korban itu mereka ingin pulang ke rumah, yaitu ada 10 orang yang dari Brebes ya, dan 1 orang dari keluarga setempat di Ciputat. Jadi kita menghormati keinginan tersebut, karena untuk direhabilitasi itu yang paling baik memang lingkungan keluarga, ya. Karena kalau semakin banyak orang mengetahui, semakin banyak orang kenal, semakin banyak orang datang ke tempat korban, itu beban mentalnya akan semakin berat terhadap korban. Makanya kami ke sana itu hanya perwakilan saja, ya, tidak kita semua berangkat ke sana karena menjaga mental juga anak-anak. Dan alhamdulillah karena bukan orang sini ya, jadi terjaga lah. Bahkan namanya pun kami silent semua ya. Nah itu. Kemudian terkait dengan pondok pesantrennya, itu adalah kewenangan dari Kemenak. Dari mulai proses perizinan dan lain-lain. Dan ternyata pondok itu kan belum berizin. Itu permasalahannya, berarti kan ilegal. Ya, belum punya izin untuk mendirikan pondok pesantren, karena kalau mendirikan pondok pesantren ada 25 item yang harus ditempuh atau dikumpulkan atau disetorkan ya. Dan itu mungkin belum punya itu. Kendalanya itu seperti itu. Kemudian itu kan kewenangannya ada di Kemenag kalau terkait dengan pesantren. Bahkan ketika kami mengusulkan supaya itu dicabut ya, Kemenag juga karena ada aturannya, yaitu kalau pencabutan itu dari kepolisian. Tuh, ya bukan dari kewenangan Kemenag. Nah, kemudian kasus yang lain juga banyak sebetulnya, bukan hanya kasus itu. Tetapi kalau kita melihat ya, dari 600 pondok pesantren itu baru 229 yang sudah berizin. Berarti sisanya itu belum berizin ya. Itu juga PR kita sebetulnya. Kenapa belum berizin tapi sudah ada plang pondok pesantren? Harusnya kalau belum berizin, anggaplah itu adalah majelis ilmu aja, seperti itu ya. Kalau pelang pesantren itu harus ada nama pesantren, kemudian ada nomor izinnya. Kan begitu idealnya, seperti itu. Kalau di kita kan nggak asal pasang pelang aja, sehingga ini yang membuat para orang tua itu memesantrenkan anaknya di sana gitu, tanpa mungkin konfirmasi atau cari informasi ke tempat-tempat yang lain atau bagaimana ya, seperti itu. Nah, komitmen kita bersama tadi yang pertama adalah kita harus mereformasi pola asuh ya, baik pola asuh dalam keluarga, pola asuh dalam lingkungan ya, lingkungan masyarakat, pola asuh di pendidikan itu di pondok pesantren, sekolah-sekolah. Dan itu siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Kalau kita melihat perda ya, kita sudah punya perda ya, perda tentang ketahanan keluarga. Di sana ada pola asuh, gitu. Pola asuh bagaimana tugasnya seorang ayah, seorang ibu, bahkan nenek kakeknya, keluarganya, lingkungan yang ada di sekitarnya, organisasi di sana, kemudian pemerintahnya, bahkan dunia usahanya itu harus berperan aktif dalam pengasuhan anak. Jadi bukan hanya tugas orang tua atau guru, tugas bersama gitu. Itu dalam perda itu.
Tentang pesantren kita juga sudah punya Perda tentang fasilitasi pondok pesantren nomor 1 ya tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, itu sudah punya. Cuman kita tinggal komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati, yang harus mengeluarkan perbuk. Sampai saat ini belum ada perbuknya tentang ketahanan keluarga ataupun tentang pondok pesantren. Nah, itu kelemahan kita di sana ya. Dan mudah-mudahan ke depan bupati yang terpilih bisa berkomitmen dengan itu ya, untuk supaya kasus-kasus asusila, kasus-kasus sosial itu bisa diminimalisir. Karena bagaimana harus berbuat kalau tidak ada perbuknya? Kami pun di sini di badan anggaran di DPR di Kabupaten tidak bisa karena tidak ada perbuk. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada dua. Yang pertama adalah reformasi pola asuh. Yang kedua, ayo kita dorong bersama ya agar supaya perda kedua ini bisa keluar perbuknya oleh Bapak Bupati yang baru. Itu diantaranya. Cukup. Ya, makasih Bu.